Balik lagi bareng gue Maswer di channel Pelaku Seni Kreatif yang di setiap videonya gue bakal bahas tentang sejarah, teori konspirasi, misteri, dan segala kisah-kisah yang terjadi di belahan bumi ini. Kalau gitu, ya udah. Di sini aja karena lo udah terlanjur dengar. Bor-bor, kebayang nggak? Kalau di dunia ini sebenarnya setiap gerakan dan apa yang bakal terjadi itu udah diatur. Yang dimana setiap keputusan penting yang berpengaruh buat dunia itu dibuat sama sekelompok kecil. Yang sekelompok kecil ini pun kita nggak pernah lihat orangnya. Dan kita nggak pernah kenal sama sekali. Dan ini adalah teori dari New World Order. Sebenarnya apa sih teori New World Order ini? Jadi New World Order atau NWO, kalau di Inggrisin NWO, ini sebenarnya istilah yang sering dipakai buat ngegambarin teori konspirasi global yang ngeklaim kalau ada rencana rahasia buat nyiptain satu pemerintahan dunia yang tunggal. Menurut teori ini, kelompok elit global itu sebenarnya lagi kerja secara diam-diam buat nguasain sistem ekonomi yang ada. Terus nyiptain tatanan dunia baru di bawah kendali mereka. Intinya, NWO ini konsepnya pengendalian total ke seluruh dunia. Para penganut teori ini percaya kalau kelompok elit kayak tokoh-tokoh yang berkuasa di berbagai sektor itu berusaha buat ngebentuk sistem pemerintahan global yang bakal ngendaliin setiap aspek kehidupan manusia di bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Jadi semua negara itu bakal tunduk di bawah satu aturan di mana semua keputusan diambil sama segelintir orang di puncak piramida kekuasaan. Sebenarnya gagasan tentang New World Order ini itu bukan hal baru, Bor. Jadi konsep ini tuh udah mulai muncul di awal abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua. Tapi buat para penganut teori konspirasi ini, ngarahnya itu lebih ke kondisi yang lebih mengerikan. Jadi mereka percaya kalau tatanan dunia baru ini sebenarnya upaya buat nyiptain diktatoran global. Dan elemen yang paling sering disebut nih di teori NWO, yaitu elit global itu ngejadiin krisis global buat ngejalanin agenda mereka. Kayak wabah penyakit, peperangan, kecelakaan besar, dan juga krisis ekonomi. Semua itu dianggap jadi cara buat bikin rakyat ketakutan. Dan jadinya rakyat itu lebih gampang untuk dikontrol. Konspirasi yang lain pun juga kadang saling berhubungan sama NWO. Supaya bisa mempengaruhi media atau pers, masyarakat sipil, dan demokrasi dari balik layar. Dan buat mereka yang percaya teori NWO ini juga sering ngaitin teori ini sama organisasi-organisasi besar kayak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Bank Dunia, dan kelompok rahasia kayak Freemasons atau Illuminati. Jadi menurut mereka, organisasi-organisasi ini itu jadi alat buat ngewujudin agenda dari NWO dengan mengkoordinasiin kebijakan yang sifatnya itu global. Kalau lu pernah denger nih Bor, nama-nama besar yang terkait sama teori ini itu kayak keluarga dari Rockefeller dan juga Rothschild. Dan juga tokoh berpengaruh kayak George Soros dan Bill Gates yang sering dianggap jadi bagian dari jaringan elit ini. Walaupun bukti kuat soal keberadaan New World Order ini masih minim, tapi teori ini tuh tetap terus dimunculin spekulasinya di seluruh dunia. Dan kalau gue baca juga nih dari Vice, Fox News pernah nerbitin opini dengan judul Perang Rusia-Ukraina merupakan pratinjau tatanan dunia otoriter yang baru. Dan Washington Post itu juga nerbitin dengan bahasa yang sama. Serangan Putin ke Ukraina akan membentuk tatanan dunia yang baru. Jadi referensi ini pun memicu nih perbincangan di kalangan penganut teori konspirasi, khususnya penganut teori NWO ini. Nah, yang barusan kan itu pemberitaan dari media yang ngarahin kalau peperangan antara Rusia dan Ukraina ini seolah-olah kayak jadi apa ya? Upaya seorang itu nyoba buat mengarah ke tatanan dunia baru atau NWO. Selain itu, ada juga teori lain yang ngarah ke teori New World Order ini. Dan isu lainnya yang dianggap dari perencanaan skala global NWO ini yaitu kejadian pandemi COVID-19.
Pandemi kan dianggap sebagai rencana pengendalian populasi. Dan konspirasi ini ngeklaim kalau pandemi COVID-19 itu bagian dari rencana yang disengaja buat ngurangin populasi dunia. Dan vaksin dianggap buat alat untuk nyembuhin penyakit, tapi malah nyebabin penyakit lain yang jadi efek sampingnya. Ada teori lain juga yang bilang kalau vaksin COVID-19 itu digunain buat nanam chip mikro ke manusia. Dan chip ini katanya bakal dipakai buat ngendaliin atau melacak orang dan sebagainya. Beberapa teori konspirasi bilang kalau pandemi digunain elit global buat ngubah sistem ekonomi dunia, yang mana berdampak banget nih ngerusak perekonomian skala kecil. Selain itu juga memperkenalkan mata uang digital global, sampai memfasilitasi pemerintah buat ngontrol kehidupan pribadi masyarakat. Jadi dari pengalaman yang kita rasain nih, emang terjadi ya, walaupun kita nggak tahu maksud dan tujuan yang pasti di balik ini semua. Contohnya pas pandemi kemarin, tapi benar-benar banyak yang kena pecat atau diberhentiin dari kerjaannya, dan sistem pembayaran yang berubah jadi serba digital sekarang. Terus kalau mau masuk atau datang ke suatu tempat, itu kita mesti scan barcode, yang mana jadi bikin posisi kita itu diketahui, bisa dilacak. Dan kita juga ketahuan apa udah vaksin atau belum. Ya, kita berdoa aja ya, semoga tujuan ini semua itu emang demi keselamatan. Tapi kalau emang ada konspirasi di balik itu semua, ngeri juga sih, Bor. Terus ada juga yang ngeklaim kalau pandemi ini jadi cara buat ngalihin perhatian publik dari isu-isu global yang lebih besar, atau operasi tersembunyi yang lagi dijalanin elit global. Kayak pengambilan kekuasaan secara diam-diam atau pelaksanaan kebijakan secara total. Jadi kalau dipikir-pikir nih, Bor, masuk akal juga sih sebenarnya. Soalnya entah kenapa selama pandemi kemarin yang muncul di awak media itu selalu pemimpin-pemimpin negara. Tapi para elit global atau bisa dibilang orang terkaya di dunia itu jarang, bahkan gak pernah muncul di media. Jadi masyarakat tuh dibikin sibuk gitu loh dengan teror yang ada di media. Sedangkan kaum elit global itu seolah-olah lagi berembuk ngerencanain sesuatu karena nggak kesorot sama media. Salah satu teori konspirasi lain yang berhubungan sama teori NWO yaitu tragedi 9/11 atau tragedi pesawat yang nabrak gedung WTC di Amerika di tahun 2001 silam. Nah sebelumnya nih, Bor, gue mau sedikit cerita. Jadi belakangan ini tuh sempat rame tau. Sempat banyak meme soal 9/11 ini. Dan banyak generasi alpha yang gak tahu gimana rasa teror yang ada di masa itu. Emang disayangkan sih. Tapi mau gimana lagi. Karena emang generasi ini tuh banyak yang gak tahu. Jadi tragedi ini mencuat lagi dibahas di media sosial. Itu berhubungan dengan tragedi 9/11. Kita tahu kalau yang paling dirugiin adalah pihak korban dan juga keluarga. Selain itu juga warga di sana pastinya. Tapi kalau kita lihat secara luas nih, Bor, salah satu yang dirugiin secara masif saat itu yaitu orang muslim di dunia. Pembajak dari pesawat ini punya latar belakang seorang muslim. Jadi dampak dari tragedi ini tuh berpengaruh banget terhadap pandangan tentang muslim di seluruh dunia. Dan ada yang bilang kalau efek dari kejadian ini adalah buat ngejelekin pandangan orang-orang di dunia terhadap Islam. Yang mana ini berhubungan sama gimana teori NWO ini bekerja. Dan dari kejadian ini gak perlu kita pungkiri emang banyak yang ngerubah pandangan tentang Islam. Khususnya warga-warga di Amerika sana. Kayak yang kita tahu di sana banyak yang nganggap orang muslim itu adalah teroris. Gue gak tahu sampai sekarang itu masih berjalan atau enggak. Tapi yang pernah gue denger itu sempat kejadian. Dan kalau gue kutip dari BBC, ada yang ngeklaim pemerintah Amerika Serikat sendiri yang ngelancarin serangan itu. Atau ada yang mengetahui serangan itu sebelumnya tapi tetap ngizinin tragedi ini terjadi. Dan hal ini nimbulin keyakinan kalau elit global berencana buat ngebatasin kebebasan sipil sebagai respons tentang serangan tersebut. Dan memfasilitasi pembentukan pemerintahan dunia yang otoriter. Atau ya bisa kita sebut jadi langkah yang diwakilin nih sama si NWO.
Selain itu kalau dilihat dari gimana media itu berpengaruh dalam suatu isu atau peristiwa, yang mana media ini digadangkan bisa jadi alat buat para kaum elit global mainin cara berpikir masyarakat. Karena kita tahu ya di Indonesia juga dari media itu punya kekuatan untuk menggiring opini gitu loh. Dan contoh gimana media itu bisa mempengaruhi masyarakat disebutin dalam konspirasi di kejadian 9/11 ini juga. Dan gue masih ngutip dari BBC, fakta kalau runtuhnya World Trade Center atau WTC ini diumumin dalam laporan langsung atau siaran live dari koresponden BBC News Jane Stanley. Pas gedung ini masih kelihatan berdiri di belakangnya. Dan para ahli teori konspirasi ngejadiin ini sebagai bukti kalau sejumlah organisasi media besar tuh terlibat dalam rencana jahat. Atau bisa dibilang rencana dari NWO yang ngelibatin para elit global. Jadi singkatnya, pas gedung WTC ini baru aja ngalamin tragedi, anehnya media-media di sana itu kayak udah standby gitu loh, buat syuting. Terus beberapa video amatir juga seolah-olah ngerekam, gak sengaja pas lagi tragedi. Makanya muncul teori konspirasi kalau media pun digerakin sama elit global buat jadi alat mereka menebar propaganda. Kalau kita mau ngobrolin tentang NWO ini, sebenarnya masih banyak lagi isu-isu atau teori yang berkaitan sama rencana elit global buat nguasain dunia ini dalam bentuk tragedi ataupun peristiwa. Tapi satu hal yang pasti, kalau teori ini benar, pastinya dunia kita lagi menuju ke perubahan besar yang gak bisa kita hindarin. Sementara itu, kita cuma bisa nunggu dan merhatiin nih apa yang bakal terjadi di dunia. Jadi apa yang kita lihat mungkin lebih dari sekedar kebetulan semata. Itu tadi pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa komen di kolom komentar di bawah kira-kira apa lagi yang mau kita bahas. Like dan subscribe channel Pelaku Seni Kreatif dan tungguin video terlanjur dengar selanjutnya. Gue Mas Wer cabut, see you on the next discussion.